Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian hari ini tanggal 28 Mei 2021, hari Jumat ya. Waktu sekarang 1.30 siang ya, waktu Indonesia bagian Barat. Jadi analisa sahamnya untuk tanggal 28 Mei sampai dengan tanggal 31 Mei hari Senin ya, 2021. Sebelum saya bahas mengenai sahamnya, saya akan memperkenalkan dulu untuk event besok ya. Jadi saya ada kerjasama, jadi komunitas saham profit ada kerjasama dengan IDX Surabaya ya, Jawa Timur ya, untuk mengadakan edukasi bersama. Topiknya adalah investasi di pasar modal dan pengantar analisa teknikal ya. Jadi saya klik yang ini adalah Instagramnya dari IDX Jawa Timur ya. Jadi kalau ke Instagram IDX terus garis bawah kemudian Jawa Timur. Jadi di sana ada event forum investor bersama komunitas saham profit. Nanti untuk materi investasi di pasar modal akan dibahas oleh Bapak Asikin Asar ya, selaku dari trainer kantor perwakilan BI Jawa Timur. Kemudian mengantar analisa teknikal akan saya bawakan sendiri ya, selaku founder dari komunitas saham profit. Tentu saja akan dimoderator oleh Kepala Kantor Perwakilan BI Jawa Timur oleh Bu Dewi Sriana ya. Jadi jangan lupa besok ya, linknya ada di sini ya, bit.ly saham profit 290521 ya, atau dicatat meeting ID-nya dan passcode-nya ya. Eventnya besok Sabtu tanggal 29 Mei 2021 jam 9 pagi ya, waktu Indonesia bagian Barat. Silakan, ini terbuka untuk umum ya, free ya, jadi nggak ada biaya apapun juga. Kemudian saya lanjut ke pembahasan sahamnya ya. Saya ganti dulu layarnya. Baik, saya ganti dulu layarnya. Saya mulai dulu dengan BBRI ya. Saya akan bahas 14 saham. Saya mulai dulu dengan BBRI. Jadi di sini kemarin BBRI turun dalam ya. Tapi kemarin itu turunnya karena dark pool ya. Jadi turun dalamnya itu karena dalam proses closing ya. Jadi sebenarnya kita sih nggak perlu takut-takut, nggak perlu khawatir ya. Karena kalau dark pool itu biasanya prosesnya pada waktu closing ya. Jadi kalau ada gap up atau gap down pada saat closing itu biasanya bukan harga pasar yang sesungguhnya ya. Jadi kita nggak usah terlalu panik banget gitu ya, sampai jual semua langsung buka langsung jual, jangan terlalu panik gitu ya. Karena biasanya sih bukan harga yang sebenarnya seperti itu ya. Itu untuk BBRI ya. Jadi hari ini dia BBRI sudah naik lagi ya ke atas 4060 ya, karena sebelumnya ditutup gap down. Sebenarnya kalau kita lihat jam terakhirnya ya, itu dia sebelum dia gap down ya, itu dia di angka terakhir low-nya di 4140 ya, kemudian nggak lama lagi dia gap down ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau yang sudah punya Pak Sunar, bagaimana kalau belum pasang stop loss atau trailing stop ya, pasang aja di 4060 dan 4000 ya. Jadi pembahasannya masih sama dengan sebelumnya. Kemudian yang belum buy, saran saya masih tetap ya, lama di atas 4000 sebenarnya BBRI sudah cukup bagus ya untuk kalau mau buyback ya, sampai dengan awal Januari tahun depan kalau bagi yang mau invest jangka menengah ya, seperti itu ya. Kemudian di sini bagi yang trading aja, kalau mau buy, saran saya sih mulai kalau dia berhasil naik ke atas 4140 buy ya. Hari ini memang sudah naik ke atas 4140, kemudian setelah sesi ke-1 kok dia sepertinya lesu ya. Ini mulai marketnya sudah jalan ya, sini mulai gerak ya. Mudah-mudahan kalau dia berhasil naik ke atas 4140 boleh buy ya, bagi yang belum buy ya. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atas 4190 boleh tambah lagi, boleh ya. Kalau mau tambah lagi, saran saya sih tambahnya di 4220 dan 4280 ya, itu average up-nya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4280, maka target berikutnya adalah 4460 dan di sini 4780 ya targetnya ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 4280 boleh tambah lagi, naik lagi ke atas 4460 tambah lagi, naik lagi ke atas 4540 tambah lagi, dan seterusnya ya. Target berikutnya mudah-mudahan 4780 dikasih ya. Kalau mau average up antara 4280 sampai dengan 4460, average up-nya di mana? 4330 ya. Itu saran saya ya. Untuk average up untuk BBRI ya. Jadi kalau mau average up di sana setelah dia berhasil breakout ke atas 4280 untuk BBRI. Kemudian untuk Antam ya, Antam hari ini dia lompat
gap up ya, naik tinggi, gap up, kemudian dia terkoreksi ya. Jadi dia itu karena sentimen harga nikel ya, harga tambang nikel kemarin malam dia naik ya, jadi dia loncat langsung. Jadi kalau kita perhatikan di sini dia gap up ya. Yang sudah punya Pak Sunar, bagaimana? Saran saya tetap sih stop lossnya tetap di area 2310 ya. Kalau dia turun bagian 2310 sih lebih baik jual dulu ya. Maksimum buat 2100 ya. Jadi jangan sampai kalau hold, kalau dia turun bagian 2100 jangan sampai hold terus ya. Karena dia kalau turun bagian 2100 kemungkinannya dia akan turun dalam ya. Ya saya nggak mendoakan turun dalam, enggak sih. Jadi sebelumnya Antam itu memang dia sideways di area 2100 sampai dengan 2540 ya. Minggu ini dia gagal breakout ke atas 2540 ya. Mudah-mudahan minggu depan dia berhasil breakout ke atas 2540. Bagi yang sudah punya ya pasang aja stop lossnya atau trading stopnya di 2410 ya, karena ini adalah loncatannya swing high sebelumnya ya, dia loncat gap up ya. Jadi pasang aja trading stopnya di 2410 atau stop lossnya 2410 dan 2310 ya, seperti itu ya. Yang belum punya kalau mau buy tunggu aja, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2540 buy ya. Jadi belinya bertahap aja, buy high sell higher ya kalau yang belum punya ya. Naik ke atas 2540 buy, naik lagi ke atas 2670 boleh tambah lagi, boleh. Dia naik lagi ke atas 2890 boleh tambah lagi, boleh. Target price nya adalah kurang lebih sekitar 3040 ya. Mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 3040. Kalau dia berhasil breakout ke atas 3040 maka target berikutnya adalah 3340 ya. Itu untuk Antam ya. Jadi mudah-mudahan dia bisa mencapai target di sekitar 3340 lagi ya minggu depan ya, tentu saja ya, karena ini sudah hari terakhir dari minggu ini ya. Kalau mau buy on weakness di mana Pak Sunar? Buy on weakness di sekitar area 2100 sampai dengan 2170 itu titik buy on weakness-nya ya, kurang lebih seperti itu. Kalau sekarang masih belum dikasih ya, kalau dia berhasil breakout ke atas 2540 ya silakan buy high sell higher ya. Jadi strateginya seperti itu ya. Itu untuk Antam. Kemudian berikutnya untuk Pegas ya. Pegas ini sudah saya bahas sebelumnya. Kalau mau buy on weakness sih, kalau sudah berhasil naik ke atas 1150 boleh buy. Dan memang dia sudah berhasil naik ke atas 1150 ya. Dari kemarin dia berhasil, kemudian turunnya ditutupnya di bawah 1150. Hari ini dia berhasil naik lagi ke atas 1150, tapi dia turunnya setelah sesi 1 kok dia di bawahnya 1150 gitu ya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop lossnya atau trading stopnya tetap ya di 1100 dan 1055 untuk Pegas ya. Kemudian kalau yang belum punya ya tetap sih kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1150 boleh buy ya, seperti itu ya. Kemudian naik berikutnya ke atas 1200 boleh buy lagi ya, average up ya. Target price terdekatnya dia akan berusaha untuk testing ini ya, breakout ke atas resistance 1280 ya. Jadi dia masih belum berhasil sejauh ini ya, resistennya cukup kuat, jadi belinya jangan terlalu banyak ya. Naik ke atas 1150 beli sedikit ya, tambah lagi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1200. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1280 itu boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Maka target price berikutnya kurang lebih sekitar area 1400 sampai dengan 1430 ya. Ini sudah saya kotain sebelumnya ya areanya ya. Kalau mau average up, kalau dia berhasil naik ke atas 1280 maka average up nya di 1345 ya kalau mau tambah lagi ya. Itu untuk Pegas. Jadi belinya bertahap aja, santai aja, jangan terlalu agresif ya. Walaupun di sini volumenya tinggi ya, tapi kemudian hari ini dia volumenya cenderung rendah ya. Memang dia agak susah naik ya, tapi dia selama bertahan di atas 1100 dan 1055 ya, ini stop loss maksimum di 1055, ada kemungkinan dia mencapai target ya kurang lebih sekitar 1400an ya, ada kemungkinan ya. Mudah-mudahan bisa ya. Jadi cukup sekian untuk Pegas. Kemudian berikutnya untuk Inco ya. Jadi Inco dia testing dari resisten dari sideways areanya ini ya, kurang lebih 4840 ya, dia belum berhasil naik ke atasnya ya. Yang sudah punya pasang aja trading stopnya atau stop lossnya di 4670 dan 4590 ya, seperti itu ya. Maksimum di 4420. Kalau dia turun pada di bawahnya 4420 maka resiko akan testing di area ini ya, kurang lebih di area 4100an ya. Ini swing low sebelumnya di 4110 ya. Jadi kalau yang mau buy on weakness ya kurang lebih di area sekitar 4100 sampai dengan 4200 lah ya. Jadi bukan berarti turun ke 4100 langsung buy, enggak. Kita tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 4200 ya. Kemudian kita buy, naik lagi ke atas 4270 kita tambah lagi ya. Kalau dia berhasil rebound atau mantul, itu yang buy on weakness ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 4270 boleh tambah lagi ya, seperti itu ya. Kemudian untuk yang mau buy high sell higher, tunggu kalau dia sudah berhasil breakout ke atas sini ya,
ini adalah resisten dari sideways area sebelumnya ya. Ini saya kotakin ya. Kalau diperpanjang ini masih 4840 resistennya. Jadi tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 4840 buy ya, yaitu di area Fibonacci retracement 61,8%-nya ya. Jadi intinya itu semua saham ya, kalau menurut Fibonacci retracement, kalau dia masih di bawahnya 61,8%, itu kecenderungannya masih lesu ya. Ada kemungkinan dia sideways atau malah turun lagi ke bawahnya Fibonacci retracement 78,6% ya. Dan lanjut ke downtrend ya, seperti itu ya. Jadi buy-nya bertahap aja, naik ke atas 4840 buy, naik lagi ke atas 4970 buy ya, naik lagi ke atas 5150 boleh tambah lagi. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas Fibonacci retracement 50% nya, naik ke atas 52, kurang lebih di sini areanya yang saya sudah sebutkan sebelumnya itu di area 5275 ya, boleh tambah lagi ya. Ya mudah-mudahan dia berhasil breakout naik ke atas 5625 breakout ya, seperti itu ya. Itu untuk Inco. Kemudian untuk TINS ya, kalau kita lihat di TINS di sini, ini adalah area supportnya ya, kurang lebih ya. Ini saya sudah gambarkan sebelumnya 1480 sampai dengan 1495. Saya sudah sebutkan sebelumnya juga buy on weakness boleh di daerah sekitar sini ya memangnya ya. Kalau mau buy sih boleh-boleh saja sekarang ya. Tapi dengan catatan pasang stop lossnya di 1560 dan 1480 ya. Kalau dia turun banyak 1480 maka ada kemungkinan besar ya dia akan turun sampai di bawahnya 61,8% ya. Kalau Fibonacci retracement 61,8% ini di area 1375 ya. Jadi kalau breakdown turun ke bawah 1480 ya ada kemungkinan dia testing level Fibonacci retracement 61,8% ya. Kalau turun lagi di bawah itu, wah ini turunnya bisa dalam ya. Bisa-bisa ya di area kurang lebih ini ya 1200-an ya. Kalau kita tarik garis di sini, bukan 1200 sih, 1145 ya, itu di area di dekat dengan Fibonacci retracement 78,6% ya, 1145. Jadi hati-hati aja kalau dia turun banyak 1480 lebih baik jual dulu ya, lupakanlah dulu ya. Itu untuk TINS ya yang sudah punya. Kalau yang belum punya, kalau mau buy high sell higher, tunggu kalau dia sudah berhasil breakout ya. Kalau kita perhatikan di sini, ini sebelumnya dia sideways ya, sidewaysnya di area sekitar kurang lebih 1500 sampai dengan 1650 ya. Jadi belinya itu mulai kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1665 ya, kalau mau buy high sell higher. Kalau dia naik ke atas 1665 boleh buy, boleh ya. Maka target berikutnya dia akan berusaha untuk naik ke atas Fibonacci retracement 38,2% ya, yaitu naik ke atasnya 1840 ya. Jadi belinya tunggu aja ya, walaupun memang 1, 2, 3 ini 3 hari terakhir ya dia kelihatan seperti rebound ya. Tapi sebenarnya dia masih testing lagi masuk ke sideways areanya ini ya. Jadi mau buy ya lebih baik tunggu kalau dia breakout ke atas 1650 atau 1665 ya, buy. Kemudian kalau dia naik lagi ke atas 1770 boleh tambah lagi, naik lagi ke atas 1840 boleh tambah lagi, naik lagi ke atas 1915 ya, boleh tambah lagi ya. Itu untuk TINS ya, kurang lebih cukup. Kemudian berikutnya untuk BGTG ya, hari ini naiknya lumayan ya, masih aneh, volumenya juga masih tinggi. Kalau kita perhatikan di sini, saya sudah bahas BGTG ya, seingat saya ya, di analisa saham sebelumnya, dia hari ini berhasil breakout ya. Ini adalah garis-garis yang saya sudah bahas sebelumnya ya. Jadi dia berhasil naik 133, 145 naik ke atas. Nah ini 162 ya. Ini adalah resistennya yang saya gambarkan ya. Pas kan, hari ini hanya di 162. Nah kalau yang sudah punya, pasang aja stop lossnya di 145 dan 133 ya, seperti itu ya. Yang belum punya, kalau mau buy high sell higher boleh ya, karena dia sudah berhasil breakout ke atasnya. Kalau mau buy high sell higher sih silakan ya. Kalau mau buy on weakness ya tunggu lagi di sekitar area ini ya, 108 ya. Ini kurang lebih Fibonacci retracement 78,6% nya. Kalau buy high sell higher, naik ke atas 162 buy ya, naik lagi ke atas 186 boleh tambah lagi, buy up ya, average up ya. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 218 boleh tambah lagi, boleh. Maka target berikutnya dia akan berusaha untuk breakout ke atasnya 264 ya. Di sini kalau kita lihat high-nya di sini 264 ya. Jadi memang BGTG ini dia bank kecil ya, masih aneh. Jadi belinya bertahap aja. Walaupun secara teknikal sih dia berhasil breakout dari sideways-nya ini ya. Sideways-nya lumayan lama ya. Tapi jangan terlalu banyak banyak ya, secukupnya aja. Kalau naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi. Kalau sudah berhasil naik ke atas 162, kalau sudah berapa ya, kalau mau average up lagi antara 162 dan 186, kalau mau tambah lagi ya, pakai acuan yang ini ya, high-nya tanggal 25 Maret ya,
di 173. Jadi kalau naik ke atas 173 tambah lagi ya, breakout ke atas 186 boleh tambah lagi seperti itu ya. Itu untuk BGTG. Jadi belinya bertahap aja, nyantai aja, jangan terlalu agresif, disesuaikan dengan resiko profil masing-masing ya. Kalau yang berani resiko tinggi ya boleh aja masuk, tapi jangan sampai belinya pakai margin ngutang gitu ya. Itu resiko ya, saya nggak menyarankan. Jadi belinya bertahap aja, santai. Kalau kita sabar, fokus dan disiplin, ya mudah-mudahan ya dikasih profit yang luar biasa ya. Seperti itu ya. Yang berikutnya Pura ya. Pura ini sudah saya sebutkan sebelumnya ya, dia berhasil breakout ke atasnya ya. Jadi sebenarnya masih oke ya Pura ini ya. Jadi kalau yang sudah punya ya, tetap pasang stop lossnya ya, sama ya, 130 dan 127 ya, seperti itu ya. Kalau mau buy on weakness, menurut saya sih kalau buy sekarang sih boleh-boleh saja ya. Tapi dengan catatan kalau turun banyak 127 lebih baik jual dulu ya, seperti itu. Atau kalau ini kan garis-garis yang saya sudah kasih sebelumnya ya, kalau naik ke atas 140, 143 tambah lagi seperti itu ya, naik ke atas 149 tambah lagi gitu ya. Jadi kalau mau buy, kalau buy on weakness, saran saya sih masih tetap ya kurang lebih di area sekitar 120 sampai dengan 124 ya. Ini buy on weakness di sini ya. Kalau nggak dikasih ya kita buy-nya buy high sell higher aja. Kan sudah di atas 143, seharusnya sudah boleh buy ya kalau yang buy high sell higher. Kemudian kalau dia naik lagi ke atas 149 boleh tambah lagi ya, seperti itu ya. Kalau naik lagi ke atas berapa Pak Sunar kalau mau tambah lagi? Sebelumnya saya kasih gambaran di sini 160 ya. Tapi di sini high-nya di 158 ya. Jadi kalau mau curi start lebih awal ya, kalau setelah naik ke atas 149 ya, naik lagi ke atas 158 buy ya. Ya mudah-mudahan dia berhasil breakout terus naik ke atas 160. Kalau dia berhasil naik ke atas 160 Pak Sunar, target price berikutnya di mana gitu ya? Yaitu di level swing high-nya yang ini ya. Ini swing high-nya tanggal 15 September 2020 ya di 177. Itu target price-nya kalau dia berhasil breakout ke atas 158 yang akan diuji ya. Ya mudah-mudahan dia berhasil breakout naik ke atas ya minggu depan ya untuk Pura ya. Yang penting belinya bertahap aja, pasang trailing stop dan stop loss ya. Kalau nggak tahu cara pasang trailing stop dan stop loss di program sekuritas ya silakan tanya aja ke customer service sekuritasnya ya. Jadi gimana saya pasang stop loss atau trailing stop gitu ya. Kalau di sekuritasnya nggak ada fitur untuk pasang trailing stop atau stop loss, mungkin bisa pertimbangkan untuk pindah ke Mirai Asset ya. Kalau mau pindah ke Mirai Asset bisa hubungin saya, nanti saya bantu kenalkan sales marketingnya yang akan bantu proses pembukaan rekening ya, seperti itu ya. Jadi itu kurang lebih cukup untuk Pura. Kemudian saya bahas berikutnya ya, 7 saham berikutnya, MPMX, kemudian berikutnya SCMA, TGNS, DEBS, LAK, BKSL, kemudian Algo. Jadi untuk MPFX ya, ini sudah saya bahas sebelumnya juga ya. Kan saya terakhir menyarankan kalau dia sudah berhasil breakout ya, naik atas Fibonacci retracement 38,2% kan boleh buy seperti itu ya. Dan ini gambar-gambarnya sudah saya gambarkan jauh hari sebelumnya ya. Jadi dia kalau kita perhatikan di sini dia sudah berhasil naik ke area ini area yang saya gambarkan sebelumnya ya. Saya perpanjang, dia hari ini sudah berhasil naik ke atas 850 ya. Jadi yang sudah punya, saran saya sih pasang stop lossnya atau trailing stopnya ya di 850 dan 800 ya. Jadi selama di atas 800 dia masih cukup bagus ya uptrendnya ya. Jadi kalau sudah punya, pasang aja trailing stop dan stop lossnya. Kalau belum punya, ada dua pilihan ya. Kalau mau buy on weakness ya buy-nya sekitar area ini ya. Ini yang saya kotakin di bawah ya. Ini area 700 sampai dengan 712, 700 sampai dengan 725 ya. Itu yang mau buy on weakness. Kalau mau buy high sell higher boleh Kak Pak Sunar? Boleh ya. Kenapa boleh? Karena uptrendnya masih bagus ya. Jadi jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu serakah juga ya. Belinya sesuai dengan porsi masing-masing. Kita belinya bertahap aja ya, santai aja, nggak perlu terlalu agresif ya. Kalau dikasih rezeki pasti dikasih ya, jadi nggak perlu terlalu ngotot ambisius ya. Naik ke atas 880 buy ya.
Jadi titik buy pertama kalau buy hasil higher naik ke atas 880 buy, kemudian naik lagi ke atas ini kan Fibonacci retracement 50% di 910 ya. Jadi kalau naik ke atas 910 ya kurang lebih ya, boleh buy lagi boleh ya. Kemudian kalau dia berhasil naik ke atas 910 Pak Sunar, kira-kira kalau mau buy lagi di mana gitu ya, kalau mau tambah lagi gitu ya. Kalau saya perhatikan di sini saya pakai acuan ini ya, kurang lebih ya. Bentar. 995 ya. Memang jaraknya jauh ya. Jadi kalau naik ke atas 880 buy, naik ke atas 910 buy, kalau berhasil breakout naik ke atas 995 ya, sebelum Fibonacci retracement 61,8% ya. Ini saya tarik jauh ya, dari sini sampai sini ya, Fibonacci retracement dari bawah ya. Dari bawah banget sampai di 300-an ya. Jadi dia sudah bertahan di atasnya 38,2%, bagus ya. BPI ya, uptrendnya masih bagus. Buy hasil higher sih boleh-boleh saja ya. Jadi kalau naik ke atas 880 buy, naik ke atas 910 buy, naik ke atas 995 buy ya. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas berapa Pak Sunar? Kalau mau tambah lagi, saran saya sih sekitar 1050 ya. Jadi Fibonacci retracement 1,8% ya, 1050. Kalau dia berhasil naik ke atasnya, boleh tambah lagi. Kemudian berikutnya kalau mau tambah lagi Pak Sunar, saran saya sih setiap lipatan 50 ya. Jadi 1050 buy, terus nambah lagi kalau dia berhasil naik ke atas 1100 seperti itu ya. Target terdekatnya kurang lebih di sekitar area 1200 sampai dengan 1250 itu untuk MPMX ya. Jadi belinya bertahap aja, nggak usah terlalu takut tapi jangan terlalu serakah ya. Yang penting harus disiplin pasang trailing stop atau stop loss ya. Uptrendnya sejauh ini masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Itu untuk MPMX. Kemudian untuk berikutnya SCMA. SCMA di sini ini sudah saya bahas sebelumnya ya. Jadi dia itu sebetulnya dia minggu depan ya. Ini sudah hari terakhir ya. Dia akan berjuang untuk breakout naik ke atasnya ini ya. Fibonacci retracement 61,8% ya. Kurang lebih di 1605 ya. Di sini swing high-nya saya pakai swing high terdekatnya aja ya. Di sini 1595 ya. Kurang lebih di area Fibonacci retracement 61,8%. Yang sudah punya pasang aja trailing stop-nya di 1465 dan 1435 ya. 1465 dan 1385 itu stop loss terakhir ya, maksimum ya. Kalau dia turun di bawahnya 1385 lebih baik sih jual dulu ya bagi yang sudah punya ya. Bagi yang belum punya, kalau mau buy saran saya sih tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 61,8%. Karena kalau dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 61,8%, di bawahnya 1600 ya di sini ya. 1595 lah kurang lebih ya. Kalau masih di bawahnya itu dia masih resiko ya. Resikonya dia masih sideways atau bakalan dia turun lagi tembus ke bawah Fibonacci retracement 78,6%. Jadi belinya kita bertahap aja mulai dari kalau dia berhasil naik ke atas 1595. Kalau berhasil naik ke atas 1595, boleh buy Pak Sunar, boleh. Maka target berikutnya adalah kurang lebih di area Fibonacci retracement 50%-nya ya. Jadi dia tuh rapi ya, mengikuti Fibonacci retracement ini ya, levelnya ya. Jadi cukup rapi di sini ya. Kalau kita lihat di sini kurang lebih 1790 lah. Itu kalau mau tambah lagi boleh tambah lagi ya kalau dia berhasil naik ke atas 1790. Jadi dia berhasil breakout ke atas sideways areanya ini ya. Kemudian kalau mau tambah lagi Pak Sunar, kalau dia berhasil naik ke atas berapa gitu ya. Kurang lebih kalau di sini ya, saya pakai acuannya ya, di sekitar Fibonacci retracement 38,2%. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1945 boleh tambah lagi. Maka target price berikutnya adalah di sekitar area ini ya, 2190 dan mudah-mudahan ya kurang lebih di sekitar area ini lah. Saya ambil tengah-tengahnya ya, 2450 masih bisa ya. Jadi dia selama bertahan di atasnya 1600 masih ada kemungkinan mencapai target terdekatnya minim di Fibonacci retracement 38,2% ya, di sekitar 1945an lah kurang lebih ya, itu target price-nya. Jadi belinya bertahap aja naik ke atas 1595 buy. Kemudian kalau di tengah-tengahnya ya, karena ini sideways ya, kalau mau tambah lagi di tengah-tengahnya antara 1595 sampai 1790 boleh tambah lagi di 1695 ya. 1695 di sini ya kurang lebihnya ya. Atau bentar saya lihatkan ya. 1675 aja ya. Karena di sini ada swing high di sini 27 November ya. Dia berhasil breakout di sini ya. Jadi kita pakai acuan 1675 aja. Jadi naik ke atas 1595 buy, naik lagi ke atas 1675 buy, naik lagi breakout ke atas 1790 boleh tambah lagi ya. Seperti itu ya. Belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Walaupun
dia ada peluang untuk naik terus ya. Tapi kan dia kalau kita lihat di sini masih dua candle hijau dan dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 61,8% ya. Saya tariknya dari ini swing low di sini dan swing high di sini ya. Jadi masih resiko. Jadi belinya bertahap aja seperti itu ya. Kalaupun mau ngotot beli lebih awal di bawahnya 1595, ya tunggulah minimal kalau dia sudah berhasil naik ke atas high-nya hari ini ya, 1555 ya. Seperti itu ya. Itu untuk SCMA. Kemudian berikutnya untuk emiten di GNS. Jadi di GNS ini dia setelah naik tinggi dia sempat koreksi ya. Saya sudah bahas juga di analisa saham harian dan analisa saham mingguan ada sebelumnya ya. Di harian terakhir saya bahas khusus ya setelah dia arah gimana. Kemudian kalau kita lihat di sini ini adalah level yang buy on weakness yang saya sarankan sebelumnya ya. Ini bagi yang belum punya ya. Saya bahas dulu yang bagi yang sudah punya ya. Bagi yang sudah punya saya sudah sebutkan level-levelnya sebelumnya ya. 975, 935, 885 ya. Itu pemasangan trailing stopnya atau stop lossnya seperti itu ya. Jadi harusnya sih pasang ya. Kalau misalnya belum sempat jual, kondisi sekarang sih masih cukup bagus lah. Selama dia di atasnya 800 ya, 825 ya. Kalau kondisi sekarang kalau belum jual ya, pakai icon stop lossnya 825. Kalau mau buy weakness kurang lebih sih tunggu ya. Kalau dia sudah nyentuh 825 kemudian dia berhasil rebound barusan buy ya. Rebound naik ke atas 885 ya. Kalau sekarang sih masih tanggung ya. Kalau buy weakness langsung sekarang tanggung ya seperti itu ya. Kemudian kalau mau buy high sell higher Pak Sunar, kira-kira belinya di mana? Tetap ya, ini acuan sebelumnya ya, saya nggak rubah-rubah lagi. Naik ke atas 975 boleh tambah lagi boleh. Kalau kita lihat di sini hari ini dia gagal bertahan di atasnya 975 ya. Belum berhasil breakout lagi ke atas 975. Jadi kalau berhasil naik ke atas 975 boleh buy, naik lagi ke atas 1050 boleh tambah lagi, naik lagi ke atas 1145 boleh tambah lagi. Seperti itu ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 1145, maka target berikutnya adalah kurang lebih Fibonacci extension 161,8%-nya ya, kurang lebih di sekitar area 1200 ya untuk TGNS ya. Jadi masih ada harapan lah istilahnya ya. Ini koreksinya sebenarnya sih masih cukup wajar ya. Kalau trading ya disesuaikan dengan level-level yang saya sudah berikan sebelumnya ya. Itu untuk TGNS. Kemudian berikutnya untuk BEBS dia naiknya hari ini cukup tinggi ya. Kalau kita perhatikan di sini bagi yang sudah punya dulu ya, ini adalah swing high-nya dia sudah tembus ke atas 480, kemudian high-nya kemarin di level 565 ya. Jadi kalau mau pasang trailing stopnya, kalau sudah punya pasang aja di level 590 dan 565 seperti itu ya. Itu bagi yang sudah punya. Kalau belum punya, buy on weakness-nya di sekitar area ini ya. Ini yang saya gambarkan kurang lebih sekitar area 440 sampai 480 itu yang buy on weakness ya. Jadi tunggu kalau dia terkoreksi, kalau dia berhasil rebound atau mantul ya, misalnya nyentuh 440 kemudian dia berhasil rebound naik ke atas 450 ke atas gitu ya, mulai buy-nya bertahap. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 450 barusan buy ya, seperti itu ya. Itu buy on weakness di daerah sekitar sini ya. Kemudian yang bagaimana Pak Sunar yang mau buy high sell higher? Kalau kita perhatikan 1 2 3 4 volumenya naik tinggi ya. Tetapi di sini sebelumnya dia volumenya hampir nggak ada ya. Jadi memang kecenderungan saham ini kurang liquid ya, karena dia masih baru istilahnya, masih baru IPO ya. Ini aja datanya dia langsung gap up langsung ya, seperti itu ya. Jadi menurut saya sih kalau mau buy high sell higher boleh saja, tetapi saya peringatkan dulu ya, resikonya memang tinggi. Tapi kalau resikonya tinggi, rewardnya juga lumayan tinggi ya kalau dia berhasil naik lagi seperti itu ya. Jadi belinya bagaimana Pak Sunar kalau mau trading buy yang di BEPS ini? Belinya bertahap aja, naik ke atas 430 buy ya, ini adalah high-nya hari ini. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atas berapa Pak Sunar kalau mau tambah lagi, naik ke atas 685 tambah lagi. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atasnya ini 730 boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh tambah lagi. Misalnya Pak Sunar itu kalau dia berhasil naik lagi Pak Sunar, naik ke atasnya 730, kira-kira target price-nya di mana gitu ya. Saya coba tarik garis Fibonacci extension-nya ya. Sebenarnya sih kalau mau dipaksakan sih ya bisa-bisa aja, tapi sebenarnya sih kurang akurat ya karena dia masih baru IPO ya. Kalau baru IPO itu biasanya kalau dia analisa teknikal saya sih kurang seberapa yakin gitu ya. Karena belum ada track record-nya istilahnya ya.
Ya, kalau kita lihat di sini kalau pakai Fibonacci extension, dia di extension 1,8% ya. Ini resistennya sekarang ya, kurang lebih di area 630-an ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 630 buy, sesuai dengan saran saya, naik ke atas 685 buy, naik ke atas 730 buy. Target terdekatnya adalah kurang lebih sekitar Fibonacci extension 100%-nya ya, kurang lebih sekitar 860-an lah. Ini saya kasih tanda ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 860, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh aja. Maka target berikutnya kurang lebih di area 1000 ya. 1000 itu adalah area di Fibonacci extension 127,2%-nya untuk BEBS ya. Begitu. Kurang lebih cukup. Berikutnya saya bahas lag ya. Lag di sini sebenarnya sudah saya pernah bahas di analisa saham sebelumnya di sini ya. Ini adalah titik-titik untuk trailing stop atau stop loss-nya ya. Hari ini dia berhasil rebound ya. Nah, yang sudah punya ya, kalau belum jual ya, atau belum pasang trailing stop atau stop loss, kalau yang sudah punya pasang aja di 288, 274 dan 264. Itu pasang level trailing stopnya atau stop lossnya seperti itu ya. Kemudian yang belum punya Pak Sunar, bagaimana, apakah boleh buy? Buy-nya sih saran saya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya, 316 ya. Ini adalah swing high dari tanggal 20 Mei ya, 316. Jadi dia kalau berhasil naik ke atas 316 boleh buy ya. Kemudian naik lagi ke atas 335 boleh tambah lagi ya. Kemudian berikutnya kalau dia berhasil naik lagi ke atas 358 boleh tambah lagi, boleh ya. Ini adalah garis-garis yang sudah saya kasih sebelumnya. Kalau dia berhasil naik lagi Pak Sunar di atas 358, itu kira-kira target price-nya di mana gitu ya. Kurang lebih di area ini ya. Saya gambarkan kalau dia berhasil naik lagi ke atas 358 ya, kurang lebih di area 436 ya. Jadi sejauh ini kalau kita lihat mingguannya dia masih cukup bagus ya. Memang dia fluktuasinya tinggi ya, risikonya tinggi. Kita harus pahami itu, karakteristiknya kita juga harus tahu ya. Karena sebelumnya dia volumenya cenderung lesu ya di mingguannya ya. Kemudian naik, kemudian lesu lagi, dia turun kan, sideways lagi. Kemudian naik lagi dalam 1, 2, 3, 4 minggu terakhir dia volumenya naik tinggi ya, seperti itu ya. Dan tiap harinya kalau kita lihat di sini fluktuasinya juga tinggi juga ya. Naik, turun gitu ya. Tapi secara keseluruhan sih uptrendnya sebenarnya sih masih cukup bagus lah ya. Seperti itu ya. Memang dia fluktuasinya tinggi. Ya, jadi saran saya sih belinya bertahap aja ya. Jangan terlalu agresif gitu ya. Ya disesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Kalau antara 316 sama 336 ini dirasa terlalu jauh, mungkin di tengah-tengahnya kalau mau tambah lagi ya, average up ya Pak Sunar. Kalau mau average up di tengah-tengahnya antara 316 dan 324 ya, di antara 316 dan 336 di mana? Nah, di sini saya tarik garisnya di 324 ya. Ini kalau mau average up lagi ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 316 buy, naik ke atas 324 buy, naik lagi ke atas 336 buy ya. Mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 358 minggu depan ya, seperti itu ya. Itu untuk lag ya. Kemudian berikutnya untuk BKSL ya. Kalau kita lihat di sini BKSL, ini gambar-gambarnya sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Kalau mau buy on weakness sekarang sih boleh-boleh saja ya. Asal dengan catatan kalau turun banyak 67 lebih baik jual dulu ya. Ini adalah yang sudah punya juga sama ya, sudah punya ya. Kalau dia turun di bawahnya 70 dan 67 lebih baik jual dulu. Kalau belum punya saran saya masih tetap sama ya kalau mau buy ya. Kalau berhasil naik ke atas 75 buy, kemudian naik lagi ke atas 81 buy, kalau dia berhasil breakout ke atas 88 ya, boleh tambah lagi, boleh ya. Naik lagi ke atas 93 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi level-level ini saya nggak rubah lagi ya, supaya nggak bingung ya untuk BKSL ya. Belinya bertahap aja karena kalau kita lihat di sini ini mingguannya sampai titik ini ya, itu dia lower high, lower low dan lower close ya dibandingkan dengan minggu sebelumnya ya. Jadi sebenarnya masih resiko walaupun dia kelihatannya rebound gitu ya. Jadi belinya mulai dari 75 ke atas saja, jangan terlalu buru-buru. Kalaupun mau curi start lebih awal ya minimal kalau sudah berhasil naik ke atas 73 lah minimnya ya. Hari ini kan hanya di 73. Kalau naik ke atas 73 buy, naik lagi ke atas 75 buy ya, seperti itu ya. Kalau berhasil naik lagi ke atas 81 boleh tambah lagi, boleh ya. Berikutnya 88 ya, seperti itu ya. Ya mudah-mudahan dia berhasil rebound minggu depan ya untuk BKSL ya. Belinya bertahap aja karena kecenderungan di sini kalau kita lihat ya, ini adalah rata-rata 5 harinya ya, volumenya ya, warna oranye ya. Dia kebanyakan di bawah rata-rata 5 harinya ya, volumenya. Jadi jangan terlalu agresif ya kalau mau buy ya, secukupnya aja. Kemudian berikutnya untuk Aldo ya, kalau kita lihat di sini Aldo dia sebenarnya testing ini ya, sideways-nya kurang lebih ya. Memang dia kurang lebih sideways-nya lebar di sekitar area ini ya. 750 sampai dengan
950 lah kurang lebih ya, dia setbase-nya di sana. Kalau yang sudah punya, pasang aja stop loss-nya di 850 ya. Jadi kalau dia turun banyak 850, saran saya sih lebih baik jual dulu. Ada kemungkinan dia testing lagi sekitar area 750 ya. Bagi yang mau buy on weakness, saran saya sih kurang lebih sekitar area ini ya, 725 sampai dengan 750. Jadi kita tunggu kalau dia turun di bawahnya 725, jangan buy dulu ya. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound, istilahnya mantul ya, naik lagi ke atas 750, barusan kita beli ya. Kalau dia belum berhasil rebound, jangan langsung kena 725 langsung beli ya. Itu namanya tangkap pisau jatuh ya. Resiko ke bawah nanti ya. Kalau resiko ke bawah, turunnya dalam ya. Karena kalau dia turun banyak 725, maka dia ada kemungkinan turun sampai ini ya. Sampai di 535 ya. Lossnya lumayan tinggi gitu ya. Jadi jangan coba-coba. Memang risiko ya. Kalau mau buy high sell higher boleh nggak Mas Sunar? Boleh saja, kita gunakan acuan yang swing high-nya yang di sini ya. Ini di 900 ya. Kebetulan sama dengan high-nya hari ini 900. Jadi yang belum punya, tunggu kalau dia naik ke atas 900 buy, kemudian naik lagi ke atas ini ya, breakout ke atas 955 buy ya. Tambah lagi ya. Itu untuk auto ya. Kemudian Pak Sunar, kalau dia berhasil naik lagi Pak Sunar, kalau kita lihat jauh ke belakang ya, tahun 2019 ya, kalau dia berhasil breakout ke atas 955, maka target berikutnya kurang lebih di area sini ya. Saya kasih gambarkan 1000 ya, terakhir ya, 955 terus kemudian 1000. Kalau naik ke atas sedikit ya, kurang lebih di sekitar area 1140 ya. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi 1275. Jadi saya pakai acuan HHV ya, higher high value ya, dari candle sebelumnya ya, mundur ke belakang ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah level-levelnya ya. Jadi mulai 900 ke atas buy, naik ke atas 955 buy, naik ke atas 1000 buy. Kalau berhasil breakout ke atas 1140 buy lagi ya. Target price-nya kurang lebih 1275 seperti itu ya. Kalau misalnya takut kebanyakan ya, sampai 1000 aja maksimum ya kalau average up-nya ya. Kalau sudah di atas 1000, kalau nggak mau tambah sih boleh-boleh saja gitu ya. Nanti target price dekatnya di 1140 dan 1275 ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih sekian pembahasan analisa saham untuk periode hari ini 28 Mei 2021 sampai dengan Senin ya, 31 Mei 2021 untuk 14 saham BBRI, BBCA, Antam, BBRI, Antam, Tegas, Inco, Tins, BGTG, Pura, MPMX, SCMA, DGNS, DEBS, LAK, WKSL, dan Aldo. Sekian dan terima kasih.